Assalamualaikum, anak-anak soleh dan soleha ibu, apa kabar? Kalau ibu tanya apa kabar, jawabnya apa nak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, hari ini kita sudah mulai pembelajaran PAI dengan jarak jauh ya sayang. Disimak baik-baik ya videonya. Hari ini kita sudah mulai pembelajaran 1 ya nak, yaitu Nabi Muhammad teladanku. Anak-anak ibu tahu kan siapa Nabi Muhammad? Ya benar, Nabi Muhammad adalah putranya Abdullah dan Aminah. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Nabi Muhammad juga merupakan penutup para nabi atau disebut dengan Khatamun Nabiin. Dari judul kita yang di atas, anak-anak ibu tahu artinya teladan? Teladan artinya contoh yang baik atau yang disebut dengan uswatun hasanah, yaitu teladan atau contoh yang baik. Oke sayang, kita masuk ke sub pembahasan ya. Yang pertama yaitu sikap jujur Nabi Muhammad. Anak-anak ibu tahu artinya jujur? Ya, jujur artinya berkata yang sebenarnya. Siapa tahu lawan dari jujur? Oke, lawan dari jujur adalah bohong. Bohong artinya berkata yang. Anak-anak, Nabi Muhammad adalah teladan bagi seluruh umat manusia. Nabi Muhammad terkenal jujur, baik dalam segala perkataan dan perbuatannya. Dengan kejujurannya, Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin. Anak-anak ibu tahu apa artinya Al-Amin? Al-Amin artinya orang yang dapat dipercaya atau jujur. Nabi Muhammad sejak kecil sudah memiliki sifat jujur. Beliau terkenal sebagai pedagang yang jujur, juga sebagai pemimpin yang jujur. Anak-anak ibu mau lihat videonya? Yuk kita simak video tentang sifat jujur. Pertolongan Allah untuk orang yang jujur. Kisah ini bercerita tentang 2 orang pemuda Bani Israel. Salah seorang pemuda mendatangi temannya untuk meminjam uang sebesar 1000 dinar. Lalu si pemberi pinjaman ini berkata, "Apakah engkau dapat menghadirkan saksi untuk menyaksikan transaksi pinjaman ini?" Si peminjam berkata, "Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi saksi." Si pemberi pinjaman setuju dengan perkataan temannya yang hendak meminjam uang, namun masih ragu, sehingga ia pun berkata, "Apakah engkau dapat menghadirkan seorang penjamin yang dapat menjamin kembalinya pinjamanku?" Si peminjam pun berkata, "Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penjamin." Si pemberi pinjaman ini berkata kepada temannya, "Engkau benar, baiklah, aku akan memberi pinjaman 1000 dinar kepadamu, dan engkau berjanji akan mengembalikannya pada waktu yang telah ditetapkan." Tak lama setelah peristiwa itu, si peminjam uang berkelana menyeberang lautan untuk mencari nafkah. Akhirnya, tiba waktunya yang telah disepakati mereka berdua untuk pengembalian hutang. Si peminjam uang adalah seorang pemuda yang jujur. Dia menepati janjinya dengan mengumpulkan uang untuk dikembalikan kepada temannya. Akan tetapi, hingga waktu yang telah ditentukan, ia tidak berhasil mendapatkan perahu ataupun kendaraan untuk pulang dan membayar hutangnya. Akhirnya, dengan ketulusan hati dan kejujuran, ia pun mengambil sebatang kayu lalu melubanginya dan memasukkan uang tersebut disertai catatan untuk temannya.
Selanjutnya, ia membawa kayu tersebut ke laut dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, sungguh Engkau mengetahui bahwa saya meminjam uang ini kepada si Fulan. Dan saya berkata kepadanya bahwa Engkaulah yang telah menjadi saksi. Sungguh, saya sangat sulit untuk menemukan kendaraan pulang, hingga saya menitipkan uang ini kepadamu. Selanjutnya, ia pun menghanyutkan batang kayu tersebut ke laut. Setelah melakukan itu, ia pun kembali berusaha mencari jalan pulang dengan sekuat tenaga. Atas izin Allah, kayu tersebut ditemukan oleh temannya yang meminjamkan uang kepadanya. Kayu tersebut dibelah oleh si pemberi pinjaman untuk dibuat kayu bakar. Ketika dibelah, muncullah uang sebesar 1.000 dinar beserta catatannya. Akhirnya, tahulah ia bahwa temannya tersebut tidak ingkar janji dan berhasil membayarkan hutangnya kepada dirinya. Akhirnya, setelah beberapa lama, si peminjam uang ini pun dapat kembali ke kampung halamannya. Ia langsung menemui temannya, sekaligus menyiapkan uang 1.000 dinar sebagai pengganti. Ketika bertemu dengan temannya yang meminjamkan uang, si peminjam berkata, "Maafkan aku, wahai sahabatku. Aku telah berusaha keras untuk memenuhi janji kita, untuk membayarkan hutangku pada waktu yang telah ditentukan. Akan tetapi, aku tidak mendapatkan satu kendaraan pun untuk pulang ke kampung." Si peminjam uang pun tersenyum dan berkata, "Tidak usah engkau risau, sahabatku. Engkau adalah orang yang jujur dan menepati janjimu. Aku menemukan uang dan catatan yang engkau masukkan ke dalam sebuah batang kayu. Sungguh engkau telah berkata benar. Allah lah yang menjadi penjaminmu." Baik anak-anak, itulah kisah tentang kejujuran. Mari kita terapkan sikap jujur dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada, harus kita mempunyai sifat jujur. Baik anak-anak, sekarang ibu minta anak-anak ibu untuk menuliskan 5 contoh sifat jujur yang pernah anak-anak ibu alami. Tulis yang rapi ya nak. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.